teman-teman ya, kita doakan saudara-saudara kita dari Malaysia ya. Jadi ada sampai, karena mereka lockdownnya lama sekali ya. Ya banyak yang sudah kibarkan bendera putih ya. Kasus bunuh diri juga meningkat. Makanya kita akhirnya gencarkan lagi konsultasi gratis Quranic Immunity untuk sahabat-sahabat kita ya, dalam rangka membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi saat ini, yaitu kondisi COVID-19. Kami, trainer dan konsultan Mahana Rezeki dan Quranic Immunity memberikan konsultasi gratis via online. Visi kami membimbing masyarakat menghadapi COVID-19 dengan meningkatkan imunitas dan kekuatan jiwa menggunakan Al-Quran ya. Nah ini testimonialnya banyak ya, yang mereka sembuh menggunakan Quranic Immunity ya. Jadi imunitas itu kan bukan cuma dari obat ya, tapi bisa dari bisa dari Al-Quran. Nah, caranya nanti dibimbing ya. Silahkan yang mau itu bisa ke sini nih, ke link ini ya, langsung aja ya, klik. Nah ini nih sahabat kita pada Malaysia, Rohila binti Rahman ya. Selamat datang ya sahabat kita daripada Malaysia. Ya semoga semua aman-aman di sana ya, insyaallah. Semoga semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita nyebut asma Allah, ya Allah yang maha menyempitkan, Allah juga yang maha meluaskan, Allah yang maha menyiksa, Allah juga yang maha memaafkan. Mungkin kita banyak salah ya, banyak salah kita. Bukan mungkin lagi, pastinya kita banyak salah. Dan Allah maha menyiksa kita. Bisa jadi COVID-19 ini diturunkan oleh Allah untuk menyiksa kita. Tapi yakinlah bahwa Allah maha pemaaf. Asalkan kita datang kepada Allah, kita datang kepadanya, insyaallah mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar seluruh doa-doa kita insyaallah di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semua teman-teman semua dikabulkan ya seluruh doanya. Dan kita baca Al-Kahfi ini mudah-mudahan seluruh tubuh kita bercahaya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari Jumat sekarang ke Jumat yang berikutnya. Dan kalau kita bareng-bareng seperti ini ya, akhirnya kita terus bercahaya, terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari arsy-Nya yang tinggi, melihat dan menatap hamba-hambanya yang kecil seperti debu dibandingkan dengan lautan alam semesta. Jangankan setetes, mungkin seperjuta tetes dibandingkan dengan lautan alam semesta ini. Tapi dengan cahaya Al-Kahfi ini, yang ulama menyebutkan bahwa ayat-ayat Allah itu lebih besar daripada, lebih agung, lebih besar, lebih mulia daripada langit dan bumi. Dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ini ayat-ayat Al-Quran pada hati kami. Jangan biarkan ayat Al-Quran hanya di luar kami, hanya kami baca, hanya kami lihat. Masukkanlah ya Allah, getarkanlah hati kami dengan Al-Quran. Mungkin cara kami salah ya Allah dalam hal garpu ta'ala ini ya Allah. Tapi Engkau tahu tujuan kami ya Allah. Tujuan kami adalah agar kami dekat dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Maka maafkan kami ya Allah. Seandainya kami salah ya Allah, namun kami ingin ya Allah agar Al-Quran ini menggetarkan hati kami, menggetarkan darah kami,
menggetarkan jantung kami ya Allah. Apakah salah ya Allah jika kami punya keinginan agar Al-Quran ini hidup dalam hati kami ya Allah? Jika salah kami minta maaf ya Allah, dan berikan kepada kami petunjuk yang lebih tepat ya Allah, agar kami bisa menggetarkan hati kami dengan Quran ini ya Allah. Dan jadikan Al-Quran ini sebagai syifa, sebenar-benarnya syifa ya Allah. Kami ingin agar sahabat-sahabat kami tidak mementingkan vaksin daripada Al-Quran ya Allah. Ya mungkin vaksin adalah jawaban dari sains. Vaksin adalah jawaban dari ilmu pengetahuan. Tapi Al-Quranmu ya Allah adalah jawaban darimu ya Allah. Kami ingin buktikan ya Allah bahwa Al-Quran lebih powerful daripada vaksin dunia. Ghirah itu yang ada dalam hati kami ya Allah. Kami ingin agar sahabat-sahabat kami yang terkena COVID ya Allah tergetar hatinya dengan Al-Kahfi, dengan Yasin, dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya. Kami di Magnet Rezeki meyakini ada yang namanya Quranic immunity ya. Quranic immunity. Bahwa imunitas itu bisa di booster dengan Al-Quran. Itu kami yakin sekali. Dan itu menjadi jawaban. Kita menghadapi masyarakat yang sudah tidak percaya dengan Al-Quran. Lebih percaya dengan yang namanya vaksin daripada Al-Quran. It's okay. Ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang kita yakini ada kebenarannya. Namun sebenar-benar kebenaran adalah Al-Quran. Dan ketika Al-Quran sudah men-state gitu ya, huwa syifa'u wa rahmah, dia adalah syifa, dia adalah obat ya. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan teman-teman semua share video-video Al-Quran ini, kasih ke, tadi ketika saya baca itu, baca Al-Kahfi itu ya, saya tujukan kepada para pasien-pasien COVID ya. Makanya mungkin energi saya hari ini lebih daripada biasanya ya. Karena saya ingin agar ketika mereka mendapatkan bacaan-bacaan Al-Quran ya, akhirnya bisa memberikan kebaikan ya. Dan kita nggak tahu, mungkin katakanlah kita orang awam ya. Ya Allah, katanya Quran syifa, katanya Quran itu obat ya Allah. Titip dong ya Allah satu ayat yang bisa dijadikan obat bagiku ya Allah. Engkau kan bilang ya Allah, katakanlah kita Arab Badui begitu ya, yang banyak sekali dialog-dialog di dalam hadis menceritakan tentang orang Arab Badui yang ketemu sama Nabi. Lalu kemudian pembicaraan orang sederhana gitu ya. Coba aja kita kayak Arab Badui gitu ya. Ya Allah, kan kata Engkau Al-Quran ini syifa, Al-Quran ini penyembuh ya Allah. Saya mau vaksin, percaya nggak percaya ya Allah.
Apa iya sih vaksin itu? Apalagi yang ciptain orang yang gak kenal Engkau ya Allah. Coba dong ya Allah. Aku mau yakin aja sama Quranmu ya Allah. Aku mau yakin sama Quranmu aja. Boleh gak ya Allah? Boleh gak ya Allah? Masa iya gak boleh sih ya Allah? Aku cuma mau percaya sama Al-Quranmu ya Allah. Maka ini Quran di depanku ya Allah. Titipkan kepadaku satu ayat yang bisa menjadi obat buatku. Lalu kemudian dibuka. Dapat ayat yang menggetarkan hati. Masa ini salah sih? Katakanlah ini salah. Ya. Maka kita minta kepada Allah cara yang tepat, cara yang benar, insya Allah. Zikirkan ayatnya, tiup di air. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Ditiup, diminum. Itu adalah ayat garpu tala saya tentang COVID-19. Jadi COVID-19 ya Allah, saya minta ayat perlindungan darimu ya Allah. Dapat ayat itu. Sampai sekarang terus saya jadi cinta sama ayat itu. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ dan seterusnya. Alhamdulillah. Saya sempat dinyatakan positif. Positif, saya nggak ada gejala apa-apa. Ya, mana ini ya foto positifnya itu. Positif saya. Tapi saya pakai Quran aja. Nah ini positif ya. Hasilnya positif nih. Mana? Wah nggak kelihatan ya. Nah ini dia kan warnanya merah ya. Biar saya nggak vaksin lagi ya. Memang nggak pengen vaksin saya. Alhamdulillah dapat vaksin alami. Karena udah positif. Tapi saat saya ini ya hasilnya positif. Saya pakai ayat Al-Quran, bolak-balik saya minum, nggak ada gejala ya. Saya malah bingung nih, saya kata orang katanya kehilangan penciuman, saya enggak. Kata orang katanya demam, saya enggak. Kata orang katanya paru-parunya gimana, saya enggak. Ya. Saya orang tanpa gejala, ya gimana ya orang tanpa gejala? Saya ngerasanya bukan orang tanpa gejala ya. Saya ngerasanya Al-Quran bisa menjadi penyembuh. Itu sih. Ya saya akhirnya isoman di rumah ya. Kalau dapat ayat yang nggak positif terusin. Ini ada yang ya. Mbak Noviani. Kalau yang nggak positif terusin sampai yang positif. Gitu ya. Sampai yang positif. Yang positif itu yang dizikirkan. Insya Allah yakin. Sebenarnya ya kita bukannya menentang sains ya. Sains ya. Positif sehat ini, iya ini kayaknya sih positif sehat. Jadi saya nggak ada gejala sama sekali, tapi positif gitu ya. Ya mau gimana lagi? Saya mah jadi mudah-mudahan jadi bukti. Salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah, ya kan teman-teman saya kan live terus di rumah aja gitu ya. Positif ya positif, ayolah bismillah. Ya jadi teman-teman ya. Pokoknya lihat ayatnya, mana yang menggetarkan hati gitu. Mana sih yang menggetarkan hati, langsung aja zikirkan.
Ya, ditiup di air gitu ya. Ya Allah, aku minta ini penyembuhan ya Allah. Aku mah orang nggak paham ilmu ya Allah. Aku mah nggak paham sains ya. Aku mah nggak ngerti gitu. Orang-orang yang ngomong vaksin segala macam nggak ngerti aku ya Allah. Aku ngertinya cuma Quran. Ditiup, minum. Gitu ya. Insya Allah minum terus aja, minum terus, minum ayat gitu kan. Ayat tiup lagi, tiup lagi. Terus kalau seandainya memang ada gejala, mungkin ada dosa gitu kan. Ya Allah minta ampun gitu. Baca Asmaul Husna gitu kan. Ya udah minum terus, minum aja minum. Gitu aja udah, ini air doa udah. Jadi positif, hasilnya positif, nggak ada gejala. Mungkin ada yang ada gejala gitu ya. Ya. Boleh banget pakai galon nih, bener. Ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah Ustadz, saya tumor otak ya Allah. Mudah-mudahan ya. Ini gini, kita tantang diri kita, ya Allah, aku ingin jadi bukti mukjizat Al-Qur'anmu gitu. Tumor otak dan pembengkakan otak. Insya Allah pengen mendalami ilmu Garputala lewat TWMR level batch 7 gitu ya. Iya, kalau seandainya Al-Qur'an digunakan dengan sembarangan ya, saya juga nggak setuju ya. Tapi digunakan dengan pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Bismillah, insya Allah, yakin aja. Kan sebenarnya gitu ya. Nih, virus kecil, Allah besar. Iya. Bismillah ya teman-teman ya. Mohon izin ya, karena sekarang ini banyak banget berita ya. Banyak banget berita tentang orang-orang yang terkena. Ibunda saya gitu, ibunda saya kena juga positif juga di rumah, di Parepare sekarang. Positif. Terus saya telepon, gimana Mi keadaannya? Nggak apa-apa kata Umi itu. Ya. Nggak apa-apa gitu. Nah ini nih ya, Irma Nursanti. Ya Allah, aku ingin jadi bukti gitu kekuatan Al-Qur'an. Karena ibu saya juga pakai Garputala juga. Ya. Jadi terserah deh orang mau ngomong bilangnya apa namanya tuh, apa bilangnya orang tanpa gejala lah, apalah ya. Tapi ya begitulah, bismillah ya. Bagaimana dengan hadis yang nggak boleh meniup makanan? Itu yang panas ya. Kalau yang panas, kalau yang dingin maka gak apa-apa diminum, apa ditiup. Tapi kalau panas ya jangan ditiup. Ditiupnya juga kan cuma gini doang. Ya. Itu tuh untuk membuat getaran hati yang kita baca Quran terus kemudian tergetar gitu. Ini getaran ini aja nih, Bismillahirrahmanirrahim, beda sama ini. Bismillahirrahmanirrahim, beda. Coba dengerin pakai headset, beda. Ya ada settingan di sini getarannya. Ini apa namanya? Instrumen ya. Pak Nas, saya bingung mau ikutan vaksin apa enggak ya Pak? Banyak sekali info dan masukan terkait vaksin. Suami dan anak nggak mau divaksin, mohon saran dan masukan. Gini, ya kalau vaksin tuh saya akan vaksin ketika terpaksa, gitu. Saya ya, saya akan tak vaksin ketika terpaksa. Terpaksanya ketika apa? Ketika ya udah emang semua orang udah harus divaksin, ya udah saya vaksin gitu. Nggak usah ngelawan juga. Pokoknya kalau saya terpaksa, sekitar saya udah vaksin semua, anak-anak udah vaksin segala macem, istri udah vaksin, ya saya vaksin gitu. Gitu ya. Jadi itu posisi saya gitu. Dan WHO juga kan ngelarang untuk diwajibkan vaksin ya, diancam vaksin ya. Enggak ya, jadi nggak boleh gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita ya. Yakin aja, bismillah, insya Allah
Dan kalau saya sih, aduh gemes gitu, pengen gitu ya membuktikan ya mukjizatnya Al-Quran tuh di akhir zaman ini ya. Itu udah pasti lah gitu ya. Ya kalau ada yang bilang ini salah, ya udah minta ampun aja udah gitu ya. Ya Allah kalau memang salah ya Allah kami minta ampun aja udah. Kapan bisa ke Lubuk Linggau? Doain ya mudah-mudahan. Sekarang aja udah bisa ya. Kan Lubuk Linggau melalui online ya. Udah pokoknya kalau terpaksa vaksin gitu. Kalau nggak terpaksa ya jangan ngapain. Ya, tapi kalau terpaksa itu bisa keadaan, bisa masyarakat setempat semuanya harus vaksin, bisa kalau kita nggak vaksin nanti difitnah, ya itu kan terpaksa juga ya. Seperti itu. Yang jelas kalau WHO menetapkan bahwa vaksin itu tidak boleh dipaksa dan diancam, nggak boleh gitu ya. Nah kayak gini nih, kalau nggak bisa vaksin, mana nih ya, cepat sekali nih ya. Tapi katanya Pak Ustadz kalau nggak vaksin nggak bisa berurusan sama mungkin administrasi segala macam. Ya udah itu namanya terpaksa, gitu, terpaksa, ya paksa. Tapi kalau guru nggak boleh tatap muka Pak Nas kalau nggak vaksin, berarti sudah terpaksa. Iya, itu namanya terpaksa. Ya kalau terpaksa ya Allah, saya mah terpaksa ini gitu, ya. Jadi hati itu udah ngomongnya tuh terpaksa gitu. Kalau terpaksa kan nggak ada hukum terhadap orang yang dipaksa, lupa, gila. Jadi kalau terpaksa aja. Tapi itu ilmu saya, ini saya, pendapat saya ya. Ya karena saya nggak ngerti isi vaksin itu apa sih, saya nggak ngerti. Kayak waktu itu aja kan ke haji itu, pada saat haji kita kan harus vaksin ya, meningitis ya. Ya saya terpaksa dong, karena kalau nggak di meningitis nggak bisa pergi haji, ya terpaksa. Tapi saya nggak ngerti apa yang ada dalam, ternyata katanya ada babinya. Ya udah saya minta ya Allah, kalau seandainya saya ada zat yang haram masuk ke dalam diri saya dalam kondisi terpaksa, tolong jangan hukum aku gitu. Ya. Bismillah ya, insya Allah ya, saya cinta sekali dengan ilmu magnet rezeki dan jurus karbutal. Ya, tapi gini ya, tolong doakan saya bisa ikut SGS 2. Amin, Ibu Natijatul Hasanah, mudah-mudahan ikut bareng ya. Nah teman-teman, kalau ada yang mau ikut jalan-jalan bareng saya, yuk ya, ada jalannya ya, jalan ya, mudah-mudahan nanti pas November itu kurvanya udah menurun lagi sehingga dibuka lagi wisata, kita bisa jalan-jalan lagi. Insya Allah ya. Demikian teman-teman, pokoknya yakin aja, bismillah ya. Insya Allah Al-Quran adalah salah satu solusi. Insya Allah ya.